Memilih pemimpin. Mungkin sering kita menyaksikan sejumlah pembahasan mengenai memilih pemimpin. Pada kesempatan ini, kita mencoba menyegarkan kembali formulasinya. Pemimpin, apa itu pemimpin? Apa fungsi pemimpin? Bagaimana sejarah kepemimpinan? Jika kita mengetahui juga memahami sejumlah perihal kepemimpinan, maka lebih bijak untuk memilih pemimpin. Pemimpin, yakni sesuatu istilah yang biasanya ditujukan kepada sesiapa yang wajar digelar pemimpin menurut budaya atau aturan tertentu. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Pemimpin dan yang dipimpin adalah berada di dalam suatu kelompok atau acara. Pemimpin sewajarnya mampu memimpin kelompok atau mampu memimpin acara yang dipimpin. Ada pemimpin oleh persetujuan sejumlah anggotanya, dan ada pemimpin oleh disetujui maupun tidak disetujui oleh anggotanya, namun tetap sebagai pemimpin yang diharuskan sebagai pemimpin untuk kelompok atau untuk acara tersebut. Pemimpin secara makna luas yakni menyamakan istilah-istilah sinonimnya seperti ketua, kepala, atasan, penguasa, dan lain-lain, bahwa juga termasuk sebagai pemimpin. Pemimpin secara makna khusus yakni mengkhususkan istilah tersebut pada bagian tertentu dalam sistem. Pemimpin berfungsi sebagai petugas utama dalam struktur kepemimpinannya. Ada pemimpin di setiap bagian atau bidang yang beranggotakan sejumlah pihak. Ada para pemimpin di tingkat A, B, C, dan sebagainya. Ada para pemimpin di tingkat A1, A2, A3, dan sebagainya. Ada para pemimpin di tingkat A1A, A1B, A1C, dan sebagainya. Misal, ada pemimpin suatu pulau, ada pemimpin suatu kampung, ada pemimpin suatu organisasi, ada pemimpin ritual tertentu, ada pemimpin di dalam keluarga, ada bahkan sebagai pemimpin untuk diri sendiri. Sistem kepemimpinan juga berusia jabatan, sampai berapa lama bertugas di jabatan tersebut. Aturan etika yang lebih dulu berurusan adalah tergolong pemimpin yang mempengaruhi urusan selanjutnya. Yang terakhir berurusan adalah juga tergolong pemimpin yang mempengaruhi nilai urusan sebelumnya. Yang lebih berilmu sewajarnya sebagai pemimpin ilmu. Yang lebih ahli keselamatan sewajarnya sebagai pemimpin keselamatan. Yang lebih ahli kesehatan sewajarnya sebagai pemimpin kesehatan. Yang ahli sesuatu bidang sewajarnya sebagai pemimpin di bidangnya, dan lain-lain. Ini suatu kutipan atau rumusan. Ya, dalam suatu kelompok atau ketika
perancangan sesebuah acara, tetapi tidak tahu siapa yang bertugas sebagai pemimpin, maka timbul suasana pemilihan pemimpin. Diselenggarakanlah musyawarah atau perundingan untuk menyusun struktur. Siapa pemimpin di bagian tertentu? Siapa yang bertugas di bagian tertentu? Pemimpin yang dipilih dari arah atasan dan pemimpin yang dipilih dari arah bawahan mungkin saja berbeda. Tetapi secara formulasi harmoni bahwa hasilnya mesti sama. Atasan mestinya tahu siapa yang layak untuk diberi tanggung jawab sebagai pemimpin di suatu bagian. Anggota bawahan pun jika menyadari agenda kelompok atau menyadari acaranya, maka mestinya tahu siapa pemimpin yang sesuai untuk memimpin mereka. Ciri-ciri yang layak memimpin. 1. Berkarakter pemimpin, yakni bijaksana, adil, percaya diri, dan lain-lain. 2. Cukup syarat sebagai pemimpin, yakni ahli di bidang yang dipimpin, dalam usia jabatan sehingga berhak berfungsi sebagai pimpinan, masih dalam suasana mampu memimpin untuk perihal tertentu, dan jika tidak, maka diwakili oleh anggota lain yang berpotensi, dan seterusnya. Zaman demi zaman, bahwa kepemimpinan bahkan berkaitan dengan fenomena kekuasaan, agama, politik, bisnis, dan lain-lain. Pihak berkuasa yang mampu menundukkan pihak-pihak lain biasanya mengambil alih struktur kepemimpinan di suatu wilayah. Ada pula penyebaran teologi di masyarakat bahwa kepemimpinan harus berlandaskan aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama. Struktur kepemimpinan juga bahkan semacam trendy dalam kancah politik. Seumpama ideologi bahwa sesiapapun berpeluang yang sama untuk bisa menjadi orang-orang penting dalam struktur kepemimpinan. Berlaku sejumlah strategi untuk memenangi kompetisi politik, yakni meraih sokongan kekuasaan dari anggota masyarakat. Bahkan sistem kepemimpinan di suatu wilayah berpotensi menjadi alat untuk menopang urusan bisnis. Pihak-pihak hartawan yang mempunyai banyak modal bahkan mencoba menunggangi sistem kepemimpinan di suatu wilayah agar memihak kepentingan bisnisnya. Kepemimpinan, kekuasaan, agama, politik, dan bisnis adalah aspek-aspek yang terdapat bedanya dan terdapat samanya. Ada waktunya dipisahkan dan ada waktunya harus disatukan. Kualitas kehidupan bahkan ternilai dari berbagai aspek yang harmonis. Seumpama nilai kepribadian seseorang yang dihitung secara totalitas mutu, kebaikan seimbang dari sejumlah sisi kehidupannya. Maka dalam bisnis yang positif juga berlaku politik yang positif, agama yang positif, kekuasaan yang positif, kepemimpinan yang positif. Pemimpin bahkan lebih kepada penyatu atau pengharmonis ataupun pengendali sejumlah anggota supaya tetap teguh dalam agenda kepentingan bersama. Kalau pembimbing adalah mungkin lebih menjurus ke aspek pendidikan tertentu. Kalau penuntun adalah mungkin lebih menjurus ke aspek pertolongan tertentu. Ya, pemirsa, demikianlah uraian seperlunya. Selebihnya perihal berkaitan, jika diperlukan, boleh kita bahas, musyawarah, sesi tanya jawab,
berbagi pendapat, inspirasi secara bertahap dari waktu ke waktu dalam agenda demi kepahaman bersama. Harapan kita bahwa peradaban di bumi sebagai suasana istimewa semasa untuk menjalani kesadaran hidup yang telah dianugerahkan oleh Allah yang Maha Penyayang. Tanda pagar Majelis Ilmu, tanda pagar pemimpin. Tamat.